pasukan kedinginan. Tolong apa tadi? Yuk, tuh agak. Sikilku anu, tolong Mas, tolong. Wis tong. Angga, Dani, Gus. Ayo. Jadi kita awali dengan memulai dari base camp Perantunan. Yaitu aksesnya cukup bisa digapai pakai motor, dan yang bagi kalian yang pakai mobil itu kesusahan, mending kalian alternatifnya menitipkan di rumah warga yang udah berizin. Ini berangkat sekitar jam 1. Karena tadi sempat menunda dulu karena takut ada hujan kan, dan kita juga lupa membawa jas hujan, dan itu hal yang sangat-sangat terpenting untuk bulan-bulan ini. Nah, ini kita udah masuk pintu masuknya. Aku juga baru pertama kali di sini, dan aku baru juga pertama kalinya menaiki Gunung Ungaran. Ini posisi masih sepi sih di bawah, belum ada manusia sama sekali. Dan ya ini mulai terasa terkuras dan mulai gerah sih sampai sini sih. Tapi ya fine-fine aja sih, belum nyampe pos 1 soalnya. Dan ini lumayan licin banget sih jalurnya. Buat yang kalian mau kesini musim hujan, kalian harus pakai sepatu yang ada geriginya atau ada cakarnya lah. Di atas hujan enggak, Mas? Hah? Di atas hujan enggak? Krimis doang sih. Ya petik-petik biasa. Pepe ya. Gimana? Naik pulang pergi. Iya. Sama Mas. Iya, semangat. Iya. Dan sedikit cerita juga, banyak orang-orang atau ya mereka-mereka yang kuat naik turun tektokan. Ini udah nyampe pos 1 BTW. Bawi yo. Mending Mas Adam dulu bawi. Ini Mas. Lagi dulu. Oke, ini naik guys. Udah selesai dari pos 1. Jalurnya lumayan licin karena habis gerimis. Mas. Hah? Di sini di pos 2 udah mulai banyak manusia. Ya, karena mereka berkumpul dan saling istirahat lah di sini buat yang lagi capek. Kita lanjutin lagi dari pos 2 menuju ke pos 3. Di sini juga mulai sepi juga tadi karena orang-orang tadi itu masih nyantai-nyantai juga di sana sih. Ini mulai terasa banget ini nanjak trekkingnya. Wih, licin.
Masukkan kedinginan. Wah. Lah iki sik gaul meneh santai. Ning kantong wis ono meneh. Karena kita habis kehujanan sekitar 1 jam dan kejebak di tengah jalan itu, kami basah kuyup, akhirnya kita akan nemuin ke pos 4. Nah ini habis dikasih minum sama teman-teman kita yang lagi sejalur ke atas, kasih kopi dan saling tukar makanan karena itu saling menguntungkan. Ya ada yang pengen ngerokok tapi mereka punya Bandeng makanan, kanan, ya udah bandeng. tukar sama makanan lah. Yang penting saling melengkapi aja sih sebenarnya. Ini sebenarnya ke kanan bisa, ke kiri bisa, cuma ini ada bapak-bapak yang rekomendasikan untuk ke kiri aja. Kalau sini BR langsung. BR mau. BR itu yang campnya di bawah itu, yang ada pohon-pohonnya. Lebih aman ya, Pak? Tapi kemarin yang di pos 5 itu yang kena ulung sotir. Minggu kemarin. Pos 5. Asal HP yang diaktifin aja kalau nanti. Iya aja, bundolan aja, pada di bundolan semua. Oh, nggih, sama. Nggih. Jadi di setiap pos itu atau di setiap pos pos 1, pos setiap pos lah pokoknya itu ada peringatan HP kalian harus di mode pesawat karena ini musim hujan kan, dan siapa tahu kan itu biasanya petir itu sering menyambar ke HP yang ada sinyalnya. Ya makanya dilarang keras untuk menyalakan jaringan kalian. Ya intinya pokoknya di airplane mode lah. Ini kita bareng-bareng teman-teman yang lagi di pos 4 tadi. Hujannya udah reda banget sih. Ya udahlah kita naik bareng. Lagi mulai keren begini. Bukan nanti nih. Oh iya nih kalau diteruskan. Mas. Siap. Hati mas. Pos mana, Mas? Ya. Bon. Tak apa nyusul lo karo sing pria lo. Lah aku masih ra apa. Sebenarnya sih kalau pengen kalian nggak merasa pengen kaki kalian merasa capek banget atau sampai kram gitu kan, mending kalian ya sesuai pace kalian lah. Misalkan kalian mau kaki terasa mau kesleo atau mau mulai kram itu, kalian mending berhenti aja sih, lebih meminimalisir cedera otot sebenarnya sih. Oke, kita lanjutin naik ke atas karena ini badai, banyak angin malam yang mulai kencang banget ini. Lanjut lagi ya. Iya, masih itu. Dan ini adalah bekas-bekas orang yang terpleset dari atas karena tadinya hujan deras sih. Ada orang yang memaksa untuk turun sebenarnya. Jadinya itu ada bekas kepleset itu. Dan di sini mulai jarang ada pohon dan pemandangannya oke banget. Ini aku lagi kesusahan karena ini parah sih, licin banget sih. Nggak ada batunya cuma sedikit banget. Jadi full tanah. Gampang banget kepleset di sini.
reset nih. Ini kalau turun besok gimana ya? Kacau. Jadi di jalur ini mulai kesusahan orang-orang naik ke atas. Ya di spot ini sih yang paling licin banget. Setelah itu kita udah nyampe di atas di campnya sebenarnya. Cuma ya lagi-lagi membantu orang lain kan gak ada salahnya. Ya udahlah kita bantu semua. Tahap terakhir loh padahal. Atas sudah sampai. Susah sih. Aman, Pak. Nah ini. Bentar ya. Kita tak kowe Mas ini. Oh iya. Ya Mas. Yuk tolong ngapunten. Siap. Yuk. Tuh, agak. Sikilku anu. Satu. Dua. Kowe maju sik yang ngono yang. Apa anu ya Mas? Tasku tak copot Oh, saya ya. boleh. Tolong ya Mas ya. Iya. Yuk, Mas. Ini iso Mas, tangan Mas. Yuk. Baik. Bentar Mas. Sini, lewat sini. Maaf ya Mas ya, kotor. Wah, nggak, Mas. Makasih ya, Pak. Siap. Suwe-suwe ya juga panas. Ki teles Mas enak Mas. Ya. Untuk rapek. Rokok isti buat teman kalian naik gunung jadi sehat. Gimana Cep? Aman Cep? Aman. Menu malam ini full sayur, sehat semua. Mantap. Oke, jadi ceritanya itu kan udah jam 10. Nah, itu antara jam 11-an itu ada mbak-mbak yang baru sampai. Nah, mbak-mbaknya itu kalau nggak salah nyari cangkul, nggak tahu buat apa, kayaknya buat manasin badannya seperti perapian gitu. Tapi aku mikir nggak mungkin sih, kayaknya nyari toilet sih. Karena kan biasanya kalau orang di gunung kan kalau nggak ada toilet kan menyangkul tanah. Nah, ada kejadian lagi sekitar jam 2. Jam 2 pagi itu ada mbak-mbak lagi, 2 orang kalau nggak salah. Nah, itu gimana ya? Aku juga bingung sih, kok bisa nyampe di atas jam 2. Padahal kalau menanjak malam berduaan itu kan lebih ngeri ya. Tapi pas nyampe atas, 2 orang mbak ini malah mau menghidupkan api sekitar jam 2 malam. Nah, kebetulan mbaknya itu kan di sebelah tenda aku kan, sama kita ini kan. Nah, udah itu bilang, bakar gini enak ya kita bakar di sini enak ya kayaknya. Tapi itu deket tenda banget kan. Temennya ngingetin, ojo gini, jangan di sini. Soalnya nanti bisa kebakar tendanya orang. Terus ada temanku yang menyaut omongannya, yo mbak, gue iso kobongan gini, bahaya, aku gak iso turunan. Ya itu sih absurd jam 2 malam. Soalnya tendaku ini di pintu pintu masuknya untuk tempat ngecamp gitu loh. Jadinya
banyak orang seliburan kalau malam kan. Ya itu sih paling absurd sih. Jam 2 pagi baru naik gunung cuy, baru nyampe di atas. Ngeri banget gimana keadaan di bawah kan. Aku juga belum tahu sih. Cocok ya. Mantap. Terima kasih. Silakan Kak, sananya Kak. Salonnya. Gak tahu nih. Preset nih. Mau nyari spot foto. Jalannya bos. Cakep bos. Neng muri ya. Iya mirip. Nggak ada badai tapi tambah licin. Jadi ini sekitar jam 10. Nah ini kita udah prepare dari tadi. Sekarang 10 udah prepare. Ya udah akhirnya kita turun. Dan aku turun sangat pelan banget karena yaitu kaki seperti kehilangan power gitu loh. Lebih ke tremor sih. Kalau kram sih enggak sih, alhamdulillah sih enggak. Cuma lebih ke tremor aja sih, kayak kehilangan power gitu loh. Jadinya aku ya udah, aku bantu sama tangan juga turun. Ya udah, jadinya aku orang lain mendahuliku karena aku juga nggak mau balapan dan ya aku tahu sesuai paceku sendiri kan. Turun dengan pelan, kapan aku capek aku pasti berhenti. Ini banyak beberapa orang yang masih naik ke atas, cuma kayaknya nggak bawa tenda. Mereka mungkin sore atau siang udah pulang. Nyampe di pos 4 aku udah capek. Ya udah akhirnya aku tuker, aku bawa tenda sekarang sama sampah. Dan mereka temanku yang udah bawa ransel atau carrierku udah turun duluan di bawah sih, cepet banget sih. Kuat banget sih. Padahal udah vakum lama sebenarnya sih naik gunung, cuma tenaganya masih oke sih. Oh iya. Mbak duluan Mbak. Iya. Lumayan berpikir untuk turun karena salah injak dikit kepreset. Sama. Tapi bibinya beda. Ayo. 1, 2. Kebanyakan sih kalau teman-teman turun sih yang pada turun saking capeknya nggak fokus, mereka ya udahlah nginjak batang kayu akhirnya kepreset. Ya itu sih yang sering terjadi sebenarnya, hilang fokus karena udah capek emang. Mungkin ya juga tremor juga sih sebenarnya. Jadi cengkeraman kaki udah nggak kuat sebenarnya sih. Tapi it's okay, selagi kalian pakai carrier sebenarnya aman sih. Daripada kalian nggak pakai apa-apa langsung kena ke tulang ekor kan sebenarnya.
Untung seimbang. Udah nyampe pintu masuk lagi. Mantap. Aman, Mas. Penurunan terakhir, finish. Finish. Mantap. Jos bener. Langsung. Mari ya, Mas. Mas.